Ini pengalamanku ketika aku masih sekolah, tepatnya di salah satu SMK yang ada di Cimahi. Namaku Reski. Pengalaman yang akan kuceritakan ini adalah pengalaman ketika aku duduk di bangku kelas 3 SMK. Sama seperti sekolah lainnya, di sekolahku ada beberapa jurusan. Dan jurusan yang ku ambil adalah jurusan perhotelan. Letak kelasnya berada di lantai atas sebelah kiri dari lapangan utama. Dan di seberang kelasku ada kelas jurusan lain. 4 kelas yang berjajar. Dan itu adalah kelas jurusan administrasi perkantoran. Hari itu dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, sekolahku mengadakan sebuah perlombaan. Semua siswa harus ikut. Dan karena ada kegiatan perlombaan, kegiatan belajar mengajar ketika itu ditiadakan sementara. Aku ingat saat itu hari Kamis, malam Jumat. Ketika itu sekitar jam 2 siang semua murid ramai-ramai mengikuti lomba yang dilakukan di lapangan utama. Namun saat itu, aku memutuskan untuk tidak ikut berpartisipasi dan tinggal di kelas saja. Untungnya aku tidak sendirian. Aku ditemani salah satu temanku juga yang kami memang tipe yang tidak terlalu suka dengan keramaian. Dan memilih untuk berdiam di kelas saja sambil menunggu acara selesai. Acara hari itu akan ditutup oleh pemilihan ketua teater yang sudah jadi tradisi di sekolahku setiap tahun. Karena eskul teater di sekolahku dibilang cukup baik dan dikenal oleh semua kalangan di sekolah, maka acara pemilihan ketua teater dispesialkan dan dilakukan setelah semua acara perlombaan selesai. Singkat cerita, waktu berlalu dan ketika aku menunggu, secara tidak sadar, aku terlelap tidur di mejaku. Dan ketika terbangun, aku sudah sendirian di dalam kelas. Kulihat jam menunjukkan jam 6 sore. Temanku yang tadi bersamaku di kelas sudah mengirimkan pesan padaku 2 jam yang lalu kalau dia turun duluan ke bawah karena bosan untuk menunggu. Setelah terbangun, aku pun siap-siap turun ke bawah menyusul temanku. Ketika itu langit sudah gelap. Aku keluar dari kelas dengan kondisi badan yang masih lemas dan kepala cukup pusing. Mungkin karena posisi tidurku yang ngasal. Tertidur sambil duduk di kursi kelas. Sampai ketika aku baru keluar dari kelas, di seberang kelasku, aku melihat hal yang sedikit aneh. Kulihat ada sebuah aktivitas di sana. Iya, di kelas di seberang ku itu ada murid-murid yang sedang belajar. Namun tidak ada guru di dalam kelas itu. Di pada ngapain ya di kelas? Kulihat ada yang duduk membaca buku, berdiri di papan tulis, berkumpul di satu meja,
Ada juga yang keluar masuk kelas. Ya, terlihat ramai aktivitas yang dilakukan di kelas pada umumnya. Namun yang membuatku sedikit aneh, ku perhatikan wajah mereka. Sepertinya mereka semua tampak asing. Tidak ada yang ku kenal. Iya, aku kenal teman-teman di kelas seberang. Meskipun tidak semua, tapi aku hafal wajahnya. Dan yang kulihat, itu bukan orang-orang yang aku kenal. Wajahnya agak pucat, dan tatapannya seakan kosong. Penasaran, aku pun mulai berjalan mendekati kelas itu. Karena tangga pun berada di samping kelas mereka, untuk turun ke bawah mau tidak mau, aku pasti melewati kelas. Seberang itu, ketika aku berjalan ke sana, sepertinya ada sesuatu yang janggal. Namun aku beranikan diri untuk tetap berjalan melewati kelas itu. Dan ketika aku lewati depan kelas itu, kulihat ada beberapa dari mereka yang melihat ke arahku. Aku sempat tersenyum, menganggukkan kepala, menyapa mereka. Namun mereka terlihat diam dan menutup mulutnya dengan tatapan yang kosong. Seram sih. Karena begitu aku lewat, hingar-bingar suara ribut di kelas itu berhenti seketika. Dan mereka semua menatapku. Duluan ya semuanya. Begitu kataku sambil pergi meninggalkan kelas itu. Aku berjalan agak cepat kala itu dan bulu kuduku tiba-tiba berdiri, merinding. Sampai tiba-tiba, astaga! Aku dikagetkan dengan suara kursi yang dibanting sangat keras. Dan di saat bersamaan aku juga mendengar ada suara meja yang digeser. Ya sangat gaduh. Refleks kulihat ke belakang karena ku yakin suaranya berasal dari kelas itu. Dan ketika kulihat ke belakang, ya Tuhan, kelas itu kosong, gelap, dan tidak ada siapa-siapa sama sekali. Kosong. Buru-buru aku langsung berlari turun ke bawah. Dan ketika aku akan berbelok ke lorong dan turun menuju tangga, langkahku terhenti ketika aku melihat ada murid-murid yang sedang berbaris. Di lorong kelas itu, dengan baju seperti seragam berwarna putih namun sudah kusam hingga terlihat kecoklatan, lusuh. Mereka berbaris berjajar menatap ke arahku dengan raut wajah yang menakutkan. Pucat, tatapan kosong. Dan salah satu di antara mereka menunjuk ke arahku.
Aku berusaha mengatur nafasku. Perlahan aku berjalan melewati mereka, seolah-olah aku tidak melihatnya. Terasa dari ujung mataku merasa mereka melirik ke arahku dikala aku sedang berjalan. Namun aku terus berjalan melewati mereka. Terdengar di telingaku seperti suara bisikan-bisikan yang entah berkata apa. Bulu kuduku berdiri, dari ujung kaki hingga ujung kepala terus meremang, merinding. Sampai akhirnya aku pun berhasil sampai ke arah tangga dan langsung lari turun ke bawah. Sampai di bawah, aku bertemu penjaga sekolah. Dan karena melihatku panik, dia pun berusaha untuk menenangkanku. Aku ceritakan apa yang kulihat dan kualami. Dia pun bilang pernah mengalami hal serupa. Dan katanya jika sudah memasuki jam malam, di antara semua kelas yang ada, memang ada satu kelas yang sering terlihat kegiatan di malam hari. Dan itu kelas yang kulihat. Padahal kondisinya semua murid sudah tidak ada di sekolah. Entah apa di balik cerita. Mungkin dulu pernah terjadi sesuatu. Entahlah. Apa yang kulihat itu bisa jadi hanya residu waktu kejadian yang pernah terjadi pada zaman dulu. Aku tidak mengerti yang jelas. Sebaiknya aku tidak berada di sekolah itu jika malam hari.